Shalom. Sekali lagi shalom. Kiranya kita hadir saat ini dalam kondisi yang sehat dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mohon waktu Bapak Mama semua untuk mendengar warta jemaat Minggu 22 Juni tahun 2025. Pelayanan ibadat rumah tangga berlangsung hari Rabu sesuai dengan jadwal. Ibadat par Minggu jam 10 kita di masing-masing wilayah diatur oleh BPPA. Ibadah remaja pra-katekisasi hari Minggu jam 9.30 di gedung gereja secara gabungan. Ibadat pemuda hari Selasa jam 19.00 atau jam 7 malam berlangsung secara gabungan, yaitu di lingkungan Getsemani, tempatnya gereja, pembawa firman Saudara Denny Boymau, liturgos Saudari Radapati. Ibadat perempuan gemit hari Kamis jam 17.00 atau 5 sore berlangsung di semua lingkungan. Galilea di rumah Ibu Rini Meladangu, pemimpin Elizabeth Purin Dun. Tiberias di rumah Ibu Sarce Jami, dipimpin oleh Diaken Leni Dewi. Kapernaum di rumah Ibu Maltera Blegur, dipimpin oleh Diaken Odidima Halatu. Getsemani akan diatur kemudian. Golgota 1-4 di rumah Ibu Safira Kiu, dipimpin oleh Diaken Heriati Ndolu Henu. Golgota 5-8 di rumah Ibu A Noni Haikase, dipimpin oleh Penatua Marcelina Baunsele. Ibadat kaum Bapa hari Jumat pukul 18.00 kita berlangsung di Galilea di rumah Bapak Ndun Nusnaru, pemimpin Penatua Ishak Pelokila. Tiberias di rumah Bapak Risan Dolu, dipimpin oleh Pendeta Lucia Anak Mufabulang STA. Kapernaum di rumah Bapak Jibrail Dun, dipimpin oleh Penatua Nelson Dolu. Getsemani di rumah Bapak Marcel Geon, pemimpinnya akan diatur oleh BP. Golgota di rumah Bapak Is Banunai, pemimpin Bapak Pengajar Japulan. Laporan keuangan saldo rutin per tanggal 14 Juni 2025 berjumlah Rp47.795. Penerimaan Minggu tanggal 14 sampai dengan 21 Juni 2025. 1. Kebaktian rutin pertama Rp2.063.200. Kolekte ibadat kedua atau kebaktian kedua Rp2.058.000. Kolekte ibadat ketiga Rp3.480.500. Kolekte ibadat rumah tangga di lingkungan G3KT total Rp2.023.000. Kolekte ibadah perempuan gemit Rp743.000. Kolekte par dari seluruh wilayah Rp165.500. Kolekte kaum bapak lingkungan Galilea Rp70.000. Kapernaum Rp104.000. Tiberias Rp78.000, Getsemani Rp134.000 dua kali ibadat. Kaum bapak lingkungan Golgota Rp165.000. Poin 12 sampai dengan 25 total Rp14.921.600. Total saldo minggu lalu dan penerimaan minggu ini total Rp56.921.600. Total saldo minggu lalu dan minggu ini semua 56, sekali lagi
159.395 rupiah. Pengeluaran total 26.360.000. Saldo rutin minggu ini sampai dengan 21 Juni 2025 berjumlah 29.799.395 rupiah. Pembangunan. Saldo pembangunan sampai dengan 14 Juni 2025 berjumlah 9.377.933 rupiah. Penerimaan poin 1 sampai dengan 39 berjumlah 9.088.500 rupiah. Untuk hal-hal seperti ini akan bisa dibaca di papan pengumuman. Penerimaan tambah saldo minggu lalu jumlah 18.468.433 rupiah. Pengeluaran nihil, total saldo 18.466.433 rupiah. Kas cadangan 14.083.160 rupiah. Total keuangan jemaat sampai dengan minggu ini berjumlah 62.348.988 rupiah. Lasiana 21 Juni 2025 tertanda Bendahara Pendatua Etin Serimin, Ketua Pendeta Lucia Anak Mufa Bulan STA. Berita lain-lain. Ibadat gabungan lansia akan berlangsung Selasa 24 Juni 2024 pukul 8 WITA bertempat di gedung gereja dipimpin oleh Pendeta Yorita P. Hakim Tolonain STA. Ibadat dan pembangunan katekisasi khusus orang tua akan berlangsung Senin 23 Juni 2025. Jam disesuaikan, langsung hubungi pengajar Bapak Ferdinando. Katekisasi pranikah bagi jemaat yang sudah mendaftarkan diri telah dilaksanakan proses pembelajaran mulai 15 Juni 2025 jam 10 pagi di ruang kantor gereja. Akan masuk dalam peneguhan dan pemberkatan nikah di Jemaat Laheroi Toksabu Lasiana Barat pada hari Jumat 27 Juni 2025 pukul 15.00 atas nama Saudara Alnodus Deni dengan Saudari Marta Diana Marumata. Pengembalaan bersama orang tua dan saksi berlangsung pada hari tanggal 25 Rabu 25 Juni 2025 pukul 10 pagi di gedung gereja dipimpin oleh Pendeta Yorita P. Hakim Tolonain. Perjamuan kudus akan berlangsung Jumat tanggal 4 Juli 2025 pukul 16.00 dan pukul 18.00. Pukul 16 dihadiri oleh lingkungan Tiberias dan Kapernaum. Pukul 18 dihadiri oleh lingkungan Getsemani, Golgota, dan Galilea. Dan gereja sedia akan berlangsung hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025 pukul 17.00. Jam 5 ya. Gereja hanya satu kali. Saya ulangi, gereja sedia tanggal 3 Juli 2025 jam 5, gereja hanya satu kali. Yang berikut akan masuk dalam peneguhan dan pemberkatan nikah di Jemaat Narwastu Noel Baki pada tanggal 4 Juli 2025 pukul 15 WITA atas nama Saudara Noldi Arianto Snae, lingkungan Golgota 7 dengan Saudara Elviana Siki. Yang berikut disampaikan kepada jemaat pelayanan baptisan dilaksanakan pada Minggu 29 Juni 2025 pada ibadat kedua jam 8 pagi. Ini berarti masih dibuka lagi untuk baptisan pada minggu depan. Jadwal pengurus puji-pujian
jadwal pengisi puji-pujian Minggu 29 Juni 2025. Ibadah pagi solo dari Ibu Audrey. Ibadah jam 8 pagi vokal guru Tiberias dan Eka Grace. Ibadah jam 17.00 vokal grup Putri Sion. Ibadah Minggu 22 Juni 2025 adalah Minggu ke-26 dalam tahun 2025. Ibadah pertama, kedua dipimpin oleh Ibu Pendeta Emerita Paona Ngevak Barapa STH. Ibadah ketiga dipimpin oleh Cafik Otniel Manafe STH. Sedangkan Pendeta Lucia Anak Bulan memimpin di Jemaat Ora et Labora RSS Oisapa pada pukul jam 6 pagi tadi. Ucapan terima kasih kepada Mama Pendeta Barapa yang memimpin kebaktian hari ini, solo, vokal group dan paduan suara, jemaat dan jemaat tamu, song leader, pemain organ, tim multimedia, poster, terima kasih. Majelis Lahirut Lasyana Barat, Sekretaris Penatua Elizabeth Octavianus, Ketua Pendeta Lucia Anak Nova Ulang STH. Masih ada satu pengumuman lagi dari English Trainer Center. Ini pemberitahuan informasi tentang bimbel, bimbingan belajar. Itu akan berlangsung bagi Bapak Mama yang punya anak ingin bimbingan belajar khusus bahasa Inggris. Bisa hubungi nomor 0821 3522 5372 atau Bapak Mama bisa tanya di sekretariat. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatian Bapak Mama diucapkan terima kasih. Salam. Salam. Minggu ini kita masuk ke dalam minggu ketiga pada bulan ini, dan ibadat pada pagi hari ini kita akan menggunakan liturgi model yang ketiga, dan di dalamnya ada sakramen baptisan kudus. Dan ibadat pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Emerita Paona Ngevak Barapa, Sarjana Teologia. Kita harus bersyukur atas anugerah dan berkat yang masih kita terima dari Tuhan. Dalam kebaktian saat ini kita akan dituntun dengan tema kuasa Allah mengalahkan roh jahat. Oleh karena itu, marilah kita percayakan semua pergumulan kita kepada Allah dan percaya bahwa Ia sanggup menolong kita. Saya jemput Bapak Mama untuk bangkit berdiri, dan kita akan menyanyikan ujian dari PKJ 17 ayat 1 dan ayat yang kedua. Namanya di kerajaan
Jemaat yang terkasih, kita tabiskan kebaktian minggu pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam kasih Yesus Kristus, dan yang mencurahkan roh-Nya yang kudus bagimu dari tempat tinggi. Amin. Kiranya anugerah dan selamat dari Allah Bapa menyertai jemaat sekalian. Kiranya anugerah dan selamat dari Allah menyertai juga. Silakan. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang membimbing kita pada penyembahan minggu pagi ini terpilih dari kitab Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Bersama-sama kita membaca dan menyambut sabdanya. Kita mulai. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Baik Bapak Mama, kita mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam pengakuan dosa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sepanjang minggu ini sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kita telah melakukan perbuatan yang menyakiti hati sesama terlebih Tuhan. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku setiap perbuatan kita melalui doa. Kita akan masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami sapa dalam nama anak Yesus Kristus, kembali di pagi hari ini Tuhan kami datang menaikkan syukur dan terima kasih karena begitu besar cinta kasih-Mu. Engkau telah memberkati kami dari malam yang gelap gulita hingga pada pagi hari ini, dan kami boleh ada dalam rumah-Mu yang kudus.
Bapa, di pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu mengaku semua salah dan dosa kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon kepadamu, kasihani kami, ampuni kami, dan layakkanlah kami di hadirat-Mu. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami angkat doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Apabila saya dan jemaat Tuhan telah mengaku demikian dalam doa dan nyanyian pengakuan dosa kita, maka dengarlah olehmu berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam kitab Roma 12 ayat yang kedua. Bersama-sama kita menyambutnya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
yang terkasih, sebagai orang-orang yang telah ditebus dan dibebaskan dari kuasa dosa, maka puji-pujian layak kita naikkan bagi Tuhan. Kita akan bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur 61 ayat yang kedua hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan ayat-ayat yang keluar dan jemaat menyambutnya pada bagian-bagian yang masuk. Dan dengan hormat saya jemput jemaat berdiri. Doa untuk raja, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Sungguh engkau, ya Allah, tempat mendengarkan natsarku. Tambahilah umur raja. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Maka aku hendak memasyurkan namamu untuk selamanya. Dipersilakan solo atau pujian. Solo atau vokal grup atau paduan suara mewakili kita di hadapan Tuhan mempersembahkan puji-pujiannya. Silakan. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Lukas 8 ayat 26 sampai dengan 39. Lukas 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-39. Untuk itu Bapak Mama Saudara sekalian, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami jemaat Tuhan boleh datang dan bersyukur kepada-Mu Bapa. Oleh karena cinta kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, di mana Tuhan telah menuntun menyertai kami, sehingga kami boleh berada di dalam Ka'bah-Mu yang kudus ini Tuhan.
kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu ya Bapa. Pada saatnya Bapa, kami akan untuk menghormati firman Tuhan, saya akan jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, Legion, Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikian firman Tuhan. Dan berbahagialah saya dan jemaat Tuhan yang memperoleh kesempatan pagi ini
mendengarkan isi hati Tuhan melalui firman-Nya, merenungkannya, memelihara, dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Salam jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi segenap jemaat yang hadir dalam ibadah pagi ini. Pagi ini kita akan merenungkan satu kebenaran bahwa kuasa Allah di dalam Yesus Kristus telah mengalahkan kuasa roh jahat. Bahkan kuasanya sanggup memulihkan hidup manusia yang rusak dan terbuang dalam masyarakat. Narasi yang kita baca dalam Lukas 8 ayat 26 hingga 39 bukan hanya kisah tentang pengusiran setan, tetapi kisah tentang pemulihan total hidup seorang manusia secara menyeluruh, baik mental, fisik, sosial, dan juga secara rohani. Inilah kisah tentang kasih dan kuasa Tuhan Yesus yang mencari dan menjangkau orang-orang di tempat yang dianggap tidak layak menurut ukuran manusia. Alkitab bahasa Kupang memberi judul dalam bacaan kita dengan sangat indah dan lebih tepat pada keadaan orang yang dirasuk setan itu. Demikian, Tuhan Yesus usir setan dari orang gila. Jadi kita lihat keadaannya. Dan ayat 26 sampai 29 bilang begini. Sondela malai judong sampai di daerah Gerasa, di Danau Galilea pun sebelah. Di situ ada satu orang yang sulama tak kena setan dong. Dia sonde ada pun rumah, dan dia cuma tengah di kuburan sa. Tiap-tiap hari dia palpi datang dengan telanjang bulat sa. Setan dong perintah sang dia terus-terus. Orang suika sang dia ulang kali pakai rantai dengan galang besi. Ma dia kasih putus buang sa. Ai setan dong main paksa dia ko lari pi tanpa sunyi. Ini gambaran yang sangat baik untuk kita dalam Alkitab yang diterjemahkan dalam bahasa Kupang. Ya. Jemaat yang terkasih, bila teks ini kita baca dengan lensa atau kacamata bencana, maka cerita dalam teks ini adalah cerita tentang upaya penanganan atau pendampingan orang gila yang tak kena setan atau dirasuk setan sampai ia pulih menjadi manusia yang utuh. Kita belajar pada pagi ini 3 prinsip pelayanan dari Tuhan Yesus dalam upaya pemulihan orang sakit ini. Yang pertama, jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus menjangkau atau mencari orang sakit yang terbuang itu. Tuhan Yesus datang ke Gerasa atau Gadara, daerah bukan orang Yahudi di sebelah tenggara Danau Galilea, bagian dari 10 kota. Kalau kita lihat di peta, dia bersebelahan di sebelah Danau Galilea. Kota-kota ini adalah kota-kota Yunani yang mempunyai pemerintahan sendiri dan juga budayanya. Meskipun orang Yahudi tidak beternak babi karena agama Yahudi menganggapnya najis dan haram, tetapi orang Gerasa atau Gadara tidak menganggap babi itu haram. Persis sama dengan budaya kita di NTT. Babi memperoleh tempat yang sangat penting sebagai sumber pangan dalam keluarga, dalam kegiatan ekonomi, masyarakat, budaya, dan juga agama. Nampaknya jemaat yang kekasih, cerita orang gila ini cukup terkenal dan juga menjadi bahan cerita umum di masyarakat sekitar Galilea.
Orang ini atau korban telah kehilangan kemanusiaannya, seperti dikatakan dalam ayat pertama 26 sampai 29. Orang itu tidak tinggal di rumah, tetapi tinggal di kuburan. Artinya orang ini terbuang dari keluarga dan masyarakatnya. Orang ini telanjang, artinya orang ini telah kehilangan kemanusiaannya dan martabatnya sebagai manusia, sebagai gambar Allah. Kerasukan, artinya orang ini dikuasai legion, kira-kira 300 atau sampai 600 setan yang berdiam di dalam dirinya. Bahkan rantai besi pun tak ada arti baginya. Karena itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya setelah mendengar cerita-cerita yang berkembang di sekitar Galilea, mereka berlayar ke Gerasa. Mereka menjangkau orang ini secara khusus. Ketika Tuhan Yesus tiba di Gerasa, seorang laki-laki yang dirasuk setan menemui Tuhan Yesus. Alkitab bahasa Kupang melukiskan sambutan dramatis tersebut demikian. Waktu Yesus turun dari perahu, itu orang gila datang sang dia. Ais buang diri di Yesus pung kaki. Kata buang diri kita tahu lambang sujud syukur, tanda penyerahan kepada kuasa yang menyelamatkan itu. Sebuah tindakan penyerahan diri pada Tuhan sumber kuasa yang memulihkan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita dapat memetik hikmat pelayanan bahwa tidak ada yang terlalu najis, rusak, atau terlalu jauh untuk Yesus jangkau hidup saya dan jemaat pada pagi hari ini. Inilah berita Injil bagi dunia yang terluka, bagi orang-orang yang merasa terbuang dalam masyarakat, oleh keluarga dan oleh komunitasnya sendiri. Tuhan datang mencari kita. Tiap-tiap orang berharga bagi penciptanya. Seperti orang Gerasa, orang sakit di Gerasa, marilah kita menyambut Tuhan dengan segala kuasanya. Prinsip yang kedua dalam pelayanan di masa darurat, mendampingi mereka yang telah menjadi korban. Yesus mengusir roh jahat atau tindakan penyelamatan. Jemaat yang terkasih, hidup ini adalah pertarungan. Bila kita terlambat datang kepada Tuhan Yesus, maka legion akan mencari kesempatan menguasai hidup kita. Dan siapa yang memimpin hidup kita akan nyata dalam sikap dan perilaku kita. Hidup yang dipimpin kuasa setan akan terlihat jelas dan sangat jelas. Akan hilang kesadaran diri sebagai manusia, tidak berpakaian, tinggal di kuburan, melukai dirinya sendiri, terbuang dari keluarga dan dari persekutuan. Tapi dalam bacaan ini, setan-setan itu gemetar di hadapan Tuhan. Ia berseru dengan sangat, "Yesus, jangan menyiksa saya." Kita lihat bahwa legion, iblis dengan seluruh pasukannya, setan-setan itu sangat gemetar di hadapan Tuhan Yesus dan berseru untuk tidak menyiksanya. Tentu kita akan bertanya, mengapa Tuhan tidak membuangnya di jurang yang paling gelap itu? Alkitab memberi kepada kita, belum waktunya. Ada waktunya dia akan diikat dan dimasukkan ke dalam jurang penyiksaan itu. Dan kita lihat jemaat yang kekasih dengan kakodok, dengan marah, setan-setan itu meninggalkan hidup orang Gerasa itu atas perintah dari satu nama, yaitu Yesus Tuhan kita. Kuasa setan-setan ini bukan hanya merusak hidup manusia dalam diri laki-laki di Gerasa, tetapi juga merusak, menghancurkan ternak-ternak babi. Dikatakan babi itu gila dan mati. Ayat 33, bahasa Kupang sangat indah melukiskannya. Ais itu setan, keluar kasih tengah itu laki-laki. Dong masuk di dalam itu babi dong. Itu babi dong semua jadi gila. Terus dong lari kabodo-bodo turun dari itu gunung. O jatuh di dalam danau, judong semua mati tenggelam. Melukiskan dengan indah
bagaimana kuasa setan tidak saja menghancurkan manusia, tetapi juga makhluk lainnya, termasuk ternak peliharaan manusia. Jemaat yang kekasih, inilah bukti bahwa kuasa setan atau kuasa roh jahat itu selalu membawa kerusakan dan kebinasaan. Karena itu nasihat firman Tuhan jauh sebelum perjanjian baru ada, sebelum Tuhan Yesus datang melayani, menjadi firman yang menjadi manusia. Perjanjian lama dalam kitab Ulangan 18 ayat 10 sampai 12 memberi nasihat kepada orang percaya agar orang percaya jangan sekali-kali terlibat dalam kuasa kegelapan, kuasa setan. Tetapi kita dipanggil untuk melawan kuasa iblis, maka ia akan meninggalkan kita. Seperti kata Nats pembimbing Yakobus pasal 7, 4 ayatnya yang ke-7. Orang yang dipimpin Yesus hidupnya berubah. Orang yang tak kenal setan itu ada duduk tenang-tenang dekat Yesus pung kaki. Dia pakai pakaian dan dia punggila suilang. Ayat 35C dalam versi Kupang. Berita Injil menggema ke seluruh kota kampung Gerasa tentang perbuatan dahsyat Tuhan Yesus yang membuat mereka merasa takjub dan merasa takut. Karena takut dan takjub itu, mereka tidak bisa membedakannya. Apalagi babi-babi mereka telah mati. Mereka meminta dengan sangat agar Yesus meninggalkan Gerasa. Sedangkan jemaat yang kekasih, kita melihat ciri-ciri orang yang dikuasai roh jahat tidak suka duduk di kaki Tuhan. Dia gelisah dan tidak tenang. Dia selalu menjauh. Itu ciri-ciri dan tanda-tanda yang kita bisa pakai untuk men-check up kesehatan spiritual kita. Tapi bila roh Tuhan memimpin hidup kita, ia suka dekat dengan Tuhan, tenang dan rindu bersama Tuhan, bersama keluarga, bersama persekutuan. Karena itu jemaat yang terkasih, tidak ada lagi kuasa yang paling hebat di bumi dan di sorga selain kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena itu jangan cari kuasa-kuasa lain selain kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Alkitab berkali-kali memberitakan kepada kita, meskipun dia mengganggu kita terus, membujuk kita sejak dari Eden sampai akhir zaman, jangan percaya kuasanya tidak melebihi kuasa Tuhan Yesus. Lama tuak dan percayalah. Karena itu jemaat yang kekasih, terutama kepada orang tua yang anak-anak hari ini akan diserahkan menerima tanda perjanjian melalui baptisan kudus. Mari kita kurangi menakut-nakuti anak-anak kita. Kalau kamar gelap, sering kita katakan di situ ada setan. Dong tidur sendiri dengan lampu mati, kau bilang jangan itu setan ganggu lu. Di kamar mandi yang jauh dari rumah, potong kestaku dendong. Wih, jangan, itu ada setan di situ. Tapi biarlah perkataan kita memberkati mereka. Ajarlah mereka bahwa di seluruh kehidupan mereka, dimanapun mereka berada, Tuhan dan kuasanya menjagai mereka. Perlu ditanamkan dari awal agar anak-anak kita memperoleh berkat, memperoleh pengertian bahwa Allah Maha Kuasa atas hidupnya. Prinsip yang ketiga dan yang terakhir jemaat yang kekasih, diselamatkan untuk bersaksi. Tujuan dari pemulihan yang Tuhan kerjakan adalah menjadi penyaksi kuasa Tuhan Yesus. Kita baca agak berbeda ketika kita melihat perintah Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius 28, agar mereka pergi bersaksi di seluruh ujung bumi. Tapi kepada orang Gerasa ini,
Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya sendiri. Itu artinya tidak semua orang diberi tugas bersaksi keluar sebagai misionaris. Ada juga yang diutus kembali untuk menjadi saksi dalam keluarganya, di kampungnya, di rayonnya, di jemaatnya, di lingkungannya sendiri. Karena itu, rumah jemaat yang kekasih, keluarga, persekutuan atau gereja adalah ladang misi pertama untuk menyaksikan kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Isi kesaksian itu pengalaman pribadi kita, bukan pengalaman orang lain. Bersaksi dari apa yang kita alami dengan Tuhan kita adalah dasar dari pemberitaan yang hidup dengan kuasa yang bisa mengubah hidup orang lain. Tentu kita akan bertanya, mengapa Yesus menyuruh orang gila yang telah dipulihkan ini kembali ke rumahnya? Ada dua alasan yang saya catat. Yang pertama, Yesus menyuruh orang yang dipulihkan untuk pulang ke rumahnya karena orang ini akan menjadi saksi yang sangat efektif bagi orang-orang yang mengetahui keadaannya sebelum dan sesudah dia dipulihkan. Dia menjadi saksi, menjadi cahaya. Memang dalam budaya kita, kadang-kadang kita lebih suka menyimpan yang buruk daripada yang baik. Kok siapa dia? Orang gila, sako. Kok siapa dia? Kok dia masa lalu begitu? Kok mau dengar dia bikin apa? Tapi kalau kita percaya bahwa dia telah diubah oleh Tuhan, maka perubahan hidupnya dan kesaksian hidupnya adalah kesaksian yang datang dari kuasa Tuhan. Seringkali kita menyimpan yang buruk dan kita menutup pintu untuk melihat berkat yang Allah sediakan dari mereka yang dipulihkan. Tujuan yang kedua, Yesus ingin memperluas pelayanannya melalui orang ini di wilayah orang bukan Yahudi. Dan karena itu kita tahu Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi menjangkau dunia seluas dunia ciptaannya. Karena itu jemaat yang terkasih, ketika Tuhan telah menyentuh dan mengubah hidup saya dan hidup jemaat yang hadir, jangan takut untuk membagikan kepada keluarga, kepada kawan-kawan kita, mempercakapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena demikianlah Alkitab dibangun di atas dasar kesaksian dari pengalaman orang per orang untuk menjangkau orang-orang lain di luar mereka. Sesederhana itulah tugas pemberitaan Injil, tugas orang-orang percaya, tugas untuk menjadi saksi dari kebenaran kuasanya. Jangan takut untuk membagikan apa yang kita alami. Jemaat yang kekasih, mewartakan Injil adalah mewartakan dari apa yang kita alami dengan Tuhan kita. Apa yang Dia buat dalam hidup kita. Itulah sumber dari kesaksian kita. Jangan mengambil orang lain punya kesaksian. Sebab meskipun kesaksian orang lain bagus, tapi kalau tidak diramu dengan pengalaman kita, maka pemberitaan kata-kata yang keluar itu kosong dan tidak mempunyai kuasa merubah hidup para pendengar. Jadi penting jemaat yang kekasih, pengalaman dan perjumpaan kita dengan Yesus menjadi kesaksian yang berarti. Jangan disimpan pengalaman itu, bagikanlah itu menjadi dasar pemberitaan Injil dan kesaksian kita. Penutup, apa pesan Tuhan bagi kita sebagai gereja, bagi saya dan jemaat yang hadir pada pagi hari ini? Yang pertama, jemaat Tuhan, kuasa legion masih ada sampai sekarang, bekerja seperti singa yang mengaum mencari mangsanya, untuk mendapatkan dukungan kita bagi maksud jahatnya, bisa melalui rasa iri hati yang ada pada kita, melalui ambisi yang mementingkan diri sendiri, melalui pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan yang tidak rohani, melalui kuasa yang ada pada kita, melalui kekacauan-kekacauan, dan juga melalui kejahatan demi kejahatan, supaya melalui kita maksud dan tujuannya dapat dinyatakan dalam dunia ini.
Bentuknya macam-macam, jemaat yang kekasih. Bisa melalui kecanduan medsos dan pornografi, melalui kekerasan demi kekerasan, ketidakpuasan, bajual orang, perang, eksploitasi sumber daya alam, dan seterusnya. Saya kira jemaat punya pengalaman untuk mengamati fenomena dan bentuk-bentuk kejahatan yang menghancurkan, merusak, membinasakan. Kita semua mesti hati-hati dan mesti sadar bahwa kita semua rentan untuk dirasuk oleh roh jahat itu. Tidak ada yang kebal. Yesus saja dicobai, apalagi kita. Namun kuasa Tuhan Yesus yang memulihkan laki-laki Gerasa tetap bekerja bagi saya dan jemaat. Bahkan diberikan dengan cuma-cuma. Kita ingat pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke sorga, Dia memberikan kuasanya kepada murid-muridnya dalam Markus 16 ayat 16 sampai 18. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi kuasa untuk mengusir setan-setan, untuk berbicara dalam bahasa yang baru. Bahkan racun maut sekalipun dapat ditawarkan dalam namanya. Dan ketika mereka menumpangkan tangan di atas orang sakit, orang itu sembuh. Jadi kuasa itu diberi kepada semua orang percaya. Kepada papa dan mama, orang tua yang hari ini dipercayakan anak-anak, yang juga rentan untuk dimasuki oleh kuasa si jahat itu. Dalam pastoral saya berbagi sebuah pengalaman dari tradisi orang-orang Ibrani. Bagaimanakah mereka memberi perlindungan rohani kepada keluarga mereka. Pada setiap Sabat atau seminggu sekali, suami akan menyanyikan nyanyian berkat bagi istrinya berdasarkan Amsal 31. Itulah cara suami mereka, kepala keluarga, memberkati istrinya dengan nyanyian berkat dari Mazmur 30. Amsal 31, Amsal yang diajarkan oleh Ibu Lamuel atau Ibu Salomo kepada Salomo, bagaimana dia memberkati istrinya. Mudah-mudahan kita diberkati dengan teladan ini. Meskipun kekristenan mengambil Alkitab orang Ibrani, tapi tradisi ini tidak diteruskan oleh gereja. Dan istri-istri akan memberkati suaminya dengan pujian berkat dari Mazmur 112. Nanti akan baca di rumah. Juga pada hari Sabat itu, pada malam Sabat itu. Dan orang tua, papa dan mama akan memberkati anak-anak mereka dengan berkat seperti teladan Yesus sendiri memberkati anak-anak. Tuhan Yesus sebagai orang Yahudi dan berasal dari keluarga Yahudi mempraktekkan teladan bagaimana orang dewasa, orang tua memberkati anak-anak mereka. Dan itulah cara-cara perlindungan rohani bagi anggota keluarga kita. Jemaat yang terkasih, yang kedua, bagaimanakah menjadi gereja yang peduli? Pelayanan Tuhan Yesus dalam bacaan ini menjadi dasar pelayanan gereja sepanjang abad. Berilah perhatian utama kepada mereka yang rentan dan tersisih. Sebab wajah Kristus seringkali tersembunyi melalui mereka yang buruk rupa. Dan seringkali dunia melupakan hal ini. Melupakan dan tidak sanggup melihat wajah Kristus yang tersembunyi di dalam diri mereka yang tersembunyi. Siapkanlah program dan anggaran darurat dan pemulihan secara terencana apabila di tengah krisis, apalagi di tengah-tengah krisis ekonomi, pengangguran, penyakit mental yang terus bertambah dari hari ke hari, bahwa betapa hidup kita tidak mudah dalam dunia yang sakit ini. Di Rumah Harapan Gemit dalam usia 8 tahun sudah hampir 600 korban yang didampingi, korban mati
karena mereka dijual oleh saudaranya di luar Nusa Tenggara Timur. Korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan satu orang untuk dipulihkan secara holistik, fisik, mental, fisik, spiritual, sekitar 5 atau 6 juta. Papa Mama semua, anggaran darurat pemulihan seseorang sangat mahal. Psikolog, psikiater, dokter, perawat rohani, makan dan minum, pakaian, dan rumah gemit memberi layanan itu dengan cuma-cuma mewakili gereja Masehi Injili di Timor sebagai alat tangan gereja untuk memberkati mereka yang terluka itu. Jadi kalau ada di jemaat, ada yang seperti orang Gerasa ini, serahkan mereka untuk dirawat di Rumah Harapan Gemit, dan tidak ada anggaran yang diberikan oleh keluarga. Itu semua ditanggung oleh gereja. Jemaat yang terkasih, yang terakhir, siapakah yang paling rentan di sekitar kita? Kita bisa seperti Yesus menjangkau, mengarahkan mata keluar diri kita untuk melihat ada begitu banyak orang-orang yang terluka di sekitar kita. Jangan dipandang enteng bahwa mereka disediakan oleh Tuhan di sekitar kita agar kita menjadi gereja yang peduli. Bagaimanakah menjadi gereja yang melayani dan peduli? Saya membagi sebuah pengalaman jemaat yang kekasih dari sinode gereja di Bandung. Saya tidak sebut gereja apa. Sinode gereja ini jemaat Tuhan menyediakan suatu ruangan khusus di belakang kantor sinode. Ruangan ini menjual beberapa kebutuhan seperti pakaian, makanan dan minuman. Tapi itu sebenarnya hanya untuk alasan saja. Ruangan ini sebenarnya dikhususkan untuk menyediakan kopi, teh, dan makanan sederhana bagi para pekerja seks yang lapar dan haus, yang tidak mendapatkan uang hari itu untuk mendapatkan makan dan minum, untuk mengisi perut mereka. Jadi seolah-olah mereka datang untuk beli sesuatu di toko itu, di ruangan itu, tapi sebenarnya orang sudah tahu bahwa mereka sedang lapar dan haus. Mereka menyisihkan anggaran sinode untuk layanan darurat bagi korban. Mereka membuka pagar gereja dan seolah-olah datang membeli sesuatu di toko kecil ini. Tetapi mereka adalah orang-orang lapar dan haus yang membutuhkan uluran tangan gereja. Inilah salah satu inspirasi apa artinya menjadi gereja bagi dunia yang terluka di sekitarnya. Gereja, keluarga-keluarga saya dan kita semua. Dan pasti layanan itu, layanan yang berkenan kepada Tuhan. Sebab bukankah Tuhan tersembunyi wajahnya di dalam diri mereka yang terbuang dan tersisi dalam keluarga. Firman Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, kita beruntung karena Tuhan mengutus kita pagi ini menjadi saksi-saksi untuk melihat perbuatan tangan Tuhan melalui ketiga keluarga di mana anak-anak ini akan menerima tanda perjanjian melalui baptisan kudus. Allah telah berfirman kepada Abraham, bapa segala orang percaya, begitupun kepada kita dan anak-anak kita. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Juga Rasul Petrus pernah menyaksikan tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Baptisan kudus menyaksikan dan memeteraikan tentang penyucian dosa kita oleh Yesus Kristus. Maka sebab itu kita dibaptiskan dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan dengan nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan bahwa Allah Bapa telah mengadakan suatu perjanjian anugerah dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya yang mewarisi kehidupan kekal. Dibaptis dengan nama Anak memeteraikan bahwa Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa kita.
kita dikuburkan bersamanya ke dalam kematiannya, tetapi kemudian dibangkitkan dari antara orang mati dalam kebangkitannya, sehingga kita memperoleh suatu hidup yang baru. Dibaptiskan dengan Roh Kudus, memeteraikan bahwa Roh Kudus akan berdiam dalam diri kita dan mengaruniakan suatu hidup baru tiap-tiap hari melalui persekutuan kita dengan Kristus. Yesus bersabda, "Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain, dan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan Roh Kudus." Nasihat dan pertanyaan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kamu telah mendengar bahwa baptisan kudus adalah titah Allah sebagai tanda Dia memeteraikan perjanjiannya kepada kita. Sebab itu hendaklah baptisan dipakai untuk maksud itu dan bukan oleh kebiasaan atau kepercayaan yang sia-sia. Saudara-saudari, supaya menjadi nyata kehendak hatimu demikian, saya menjemput berdiri dan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, apakah kamu percaya bahwa berdasarkan janji Allah, maka kamu dan anak-anakmu diterima dalam perjanjiannya dan oleh sebab itu harus dibaptis? Kedua, apakah kamu berjanji setia di dalam iman akan Yesus serta menjadi orang tua yang akan mendidik anak-anakmu dalam ketaatan kepada Dia sesuai dengan Alkitab dan pengakuan iman yang baru kita ucapkan? Para orang tua dan saksi dari anak-anak baptis, apakah jawabmu? Tuhan Allah menjaga perjanjian yang telah diucapkan oleh ayah dan ibu. Kita akan memuji nama Tuhan dari KJ 304. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, datanglah kiranya Engkau menumpangkan tangan-Mu ke atas anak-anak ini, supaya mereka terpelihara dan hidup. Amin. Firman Tuhan berkata, dengan sukacita kamu menimba air dari mata air keselamatan. Cemara, Tamara, Omega, Mesak, saya baptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Janekra Ricardo Mesak,
Saya baptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Cesa, Felicia, Wiana, Daud. Saya baptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Tuhan menjaga keluar masukmu bertiga dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, dengan hormat saya jemput jemaat berdiri, membaharui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Berdasarkan pengakuan iman rasuli, kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Berilah dirimu, karena persembahan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan adalah diri kita sendiri. Untuk menjalankan persembahan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, segala pujian, hormat dan kemuliaan kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu ya Allah. Bahkan firman-Mu memperdengarkan kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas semua itu Bapa. Dan Tuhan, tibalah saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kami mohon Engkau memberkati setiap apa yang kami bawa pagi hari ini. Baik persembahan syukur, nacar, perpuluhan, bahkan persembahan-persembahan yang lain kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Kami mohon Engkau memberkati semua itu Tuhan Yesus. Sehingga lewat semua ini, segala pekerjaan-Mu di muka bumi, khususnya dalam gereja kami, boleh terlaksana karena nama-Mu ya Bapa. Inilah kami Tuhan Yesus, dan inilah yang kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu ya Allah. Dan ajarlah kami untuk kami mampu mempersembahkan diri kami sebagai satu persembahan yang hidup, bahkan sebagai saksi di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Terima kasih. Amin. Seluruh hidupku dalam ladang Persembahan khusus saya persilakan. Persembahanmu, bawa
Bap Mama bangkit berdiri untuk mengantar persembahan. Saya persilakan Bap Mama duduk kembali. Jemaat yang terkasih, bersama-sama dengan pemimpin jemaat yang bertugas hari ini, ada 5 pokok doa syafaat untuk 3 anak yang telah dimeteraikan dan 2 anak yang berhari ulang tahun. Alkitab berkata, doa orang percaya sangat besar kuasanya. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan dan meletakkan seluruh syafaat kita kepadanya. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Baik, yang telah kami saksikan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami dan di dalam firman-Mu. Kami bersyukur atas kesempatan kami berkumpul sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Engkau dalam persekutuan ibadah pagi ini. Kiranya Roh-Mu menutup bungkus kami semua untuk kami menyembah Engkau dan roh dan kebenaran, dan membawa kami kembali ke dalam rumah tangga dan pekerjaan kami, memasuki ladang dunia baru di minggu yang baru dengan kuasa-Mu yang hebat. Berkati Tuhan kekasih-kekasih-Mu dan orang-orang yang rentan dimanapun berada, dari rumah yang pertama hingga rumah yang terakhir dalam jemaat Laheroi Tuak Sabu. Biarlah mereka Tuhan ada dalam perlindungan-Mu, di dalam perlindungan keluarga demi keluarga, jemaat dan rayon, supaya diam tahu bahwa kuasa Tuhan ada baginya. Berkati para pemimpin jemaat yang diutus oleh Tuhan menjadi alat dalam tangan-Mu. Roh Kudus menemani mereka dengan kuasa yang datang dari Tuhan, agar mereka melayani dan memimpin di dalam kasih dan kuasa-Mu. Lindungi keluarga-keluarga mereka Tuhan, anak cucu mereka dengan kuasa-Mu. Pekerjaan mereka, usaha mereka, Tuhan lindungi. Kami berdoa dan menyerahkan Tuhan seluruh persembahan hidup jemaat-Mu pada minggu yang baru ini, baik melalui natsar, 1/10, ucapan syukur, diakonia, pembangunan. Terimalah Tuhan persembahan-persembahan jemaat-Mu, bahkan hidup mereka seluruhnya. Tuhan Engkau terima dan Engkau berkati. Ya Tuhan, dalam persekutuan jemaat ini, kami mau berdoa dan menyerahkan ketiga keluarga yang telah menerima berkat putra dan putri dari Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga Mesak, bagi keluarga Daud. Tuhan Engkau berkati keluarga ini, agar mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan, menjaga, membimbing, melindungi anak-anak yang masih kecil milik pusaka Tuhan, yang dipercayakan kepada mereka. Kami tahu Tuhan sebagai orang tua kami lemah dan tak berdaya. Kasih kami Tuhan terbatas, tetapi kuasa dan kasih Tuhan selalu dicurahkan bagi orang tua yang terus meminta hadirat-Mu dan kuasa-Mu untuk mereka berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat, menjadi saksi bagi anak-anak yang masih kecil ini. Karena itu Tuhan, bertumbuhlah bersama ketiga anak kekasih kami dalam masa kanak-kanak mereka, Cemara, Vanefra, Cesa. Tuhan Engkau lindungi mereka dari segala mara bahaya. Kami juga berdoa dan mengucap syukur atas 2 keluarga oleh karena putra-putri mereka menerima berkat ulang tahun, bersama dengan Salomita yang berhari ulang tahun yang kelima, dan juga Cahaya Laheroi. Tuhan berkati 2 anak kekasih kami di dalam perlindungan kuasa-Mu, yang menjadi ayah dan ibu melebihi papa dan mama, menjaga keluar masuk mereka
dari sorga. Tuhan yang kekasih, kami akan kembali dalam hidup dan kerja kami. Seluruh doa syafaat kami, pribadi dan jemaat, kami alaskan dalam doa agung yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bersama kita katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kembalilah ke dalam hidupmu, dalam panggilan dan dalam tugas yang dipercayakan oleh Tuhan. Berilah dirimu agar dapat menerima pengajaran yang sehat, yang bersumber dari Tuhan kita. Hadirkanlah tanda-tanda kebaikan Tuhan dalam hidupmu, dalam keluargamu, sekarang dan selamanya. Dengan hormat saya jemput jemaat berdiri di hadapan Tuhan. Yesus menginginkan aku bersinar harinya, dimanapun ku berada, ku Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Penolong yang selalu setia, memenuhi
kecewakan.